Aku menutup mata. Kong, kalau kamu nggak balikin anaknya, Andi bisa meninggal, ucapku pada si King Kong. Si King Kong terdiam, matanya berubah menjadi merah. Diikuti bulunya yang menjadi merah, ia memperbesar ukuran tubuh berkali-kali lipat, bahkan melebihi ukuran tubuh si genderuwo merah. Titip anak ini. Si King Kong meminta anak perempuan itu berdiri di dekatku. Lepaskan dia, atau saya geprek, ancam si King Kong. Emang kamu tahu artinya geprek? Ledekku. Diam Amir, saya lagi serius. Lagian saya sudah sering lihat kok kamu makan makanan yang digeprek. Oh, udah pinter sekarang. Shh. Si King Kong mengepalkan tangannya, tanda bersiap untuk bertarung. Begitu pula si genderuwo merah sudah siap menyambut tantangan si King Kong. Brak! Hanya dalam hitungan detik, mereka sudah mulai adu pukul. Sayang di sini tak ada jualan popcorn. Padahal pertarungan ini sangat seru, layaknya pertandingan bulat. Bruak! Benturan keras terjadi, membuat anak perempuan itu bersembunyi di balik tubuhku. Selain itu, kuntilanak yang sedang mandi pun berhamburan masuk ke dalam hutan. Lama kali komentarku. Aku masih bermain-main dengan boneka lucu ini, saut si King Kong. Seandainya aku jadi genderuwo merah, pasti akan kesal mendengar ledekan si King Kong. Namun sayang, si King Kong sudah mengikatnya terlebih dahulu. Tolong, lepaskan saya, rengek genderuwo merah itu. Makanya, jangan macem-macem, ucap si King Kong yang sudah menyusutkan ukurannya tubuhnya. Kalian boleh bawa anak itu, tapi lepaskan saya. Janji tidak akan macam-macam. Saya janji. Si King Kong melepaskan ikatannya. Si genderuwo merah itu langsung lari ke dalam hutan. Udah dik, jangan megangin tangan saya terus, pegel. Aku meminta anak perempuan itu untuk menjauh. Udah bisa berdiri kan? Tanyaku saat membuka mata. Wilson dan Hendra membantuku Andi berdiri. Tadi itu diapain sih Mir? Sampai segitunya? Tanya Hendra. Diinjek sama dipeluk genderuwo merah, balasku. Padahal aku kagak ngapain-ngapain, ucap Andi. Ya dia merasa keganggu aja sama kehadiran kalian. Apalagi kalau ngobrolnya berisik. Ini tempat kan biasanya sepi. Bener, lagian orang gak ada kerjaan. Mana yang datang ke sini tengah malam, saut Wildan. Kita, balas Hendra. Yuk, ntar ada yang malah lagi repot, ucapku. Kami semua pergi meninggalkan tempat itu. Sesampainya di mobil, Andi mengeluh lemas. Padahal kami berjalan tidak terlalu jauh, ia pun duduk di dekat mobil dan meminta minum. Hendra mengambil minum di mobil, kemudian menyerahkan, namun Andi malah menangis. Pulang. Andi merengek seperti anak kecil, minta mainan. Pulang, ayah, takut, imbuhnya. Kenapa itu Mir? Tanya Hendra. Kesurupan, balasku singkat. Kulihat makhluk apa yang masuk ke dalam tubuh Andi. Ternyata si perempuan anak perempuan tadi. Adik, jangan ganggu kakaknya ya, pintaku. Tolong, aku takut, mau pulang, balasnya. Adik, anak kecil Mir? Tanya Hendra. Iya, anak kecil. Terpaksa aku harus mengambil tindakan, mencari biang kerok dari kerusuhan ini. Siapa lagi kalau bukan si King Kong? Kong, panggilku. Si King Kong muncul. Ada apa Mir? Tanyanya. Kenapa kamu gak bawa anak ini? Tanyaku. Dia cuma minta pulang. Sebaiknya kalian antar, balasnya enteng.
Kenapa tidak kamu saja yang antar? Aku sedang ada urusan lain. Si King Kong menghilang, entah kemana. Kutatap anak perempuan yang sedang merasuki Andi. Tubuhnya mungil, mungkin umurnya sekitar 4-5 tahun. Rambutnya agak panjang, kulitnya pucat sekali. Ia mengenakan baju yang sudah lusuh dan banyak robekan. Di bajunya terdapat banyak noda merah darah. Hampir seluruh anggota tubuhnya dipenuhi lebam kehitaman. Apa yang terjadi padanya? Jiwa penasaranku seperti meronta-ronta, ingin mengetahuinya. Adik, tenang dulu, jangan nangis, nanti kakak antar pulang. Rayuku agar ia berhenti menangis. Emangnya kamu tahu rumahnya, Mir? Tanya Wildan. Shh, diam dulu, Dan. Beneran, Kak? Ia sudah agak lebih tenang. Iya, tapi adik keluar dulu dari badan kakaknya. Anak perempuan itu tersenyum, lalu keluar dari tubuh Andi. Andi pun tersadar. Segera minta Hendra dan Wilson membawanya ke dalam mobil. Soalnya aku masih harus mengurus anak ini agar tidak ikut. Adik namanya siapa? Puput. Adik ingat rumahnya di mana? Tanyaku melalui batin. Ia menggelengkan kepala. Adik kok nggak bisa ada di sana? Dibawa sama monster besar. Boleh kakak pegang tangannya? Puput mengulurkan tangan. Saat ku sentuh, terlihat sebuah gambaran. Ia sedang bermain di pinggir sungai. Di dekatnya ada seorang pria dewasa yang sedang mengawasinya. Siapa itu? Tanyaku. Ayah. Sebuah gambaran kembali muncul. Kini ada sosok tinggi besar berdiri di dekat Puput. Kemudian sosok itu mendorongnya hingga tercebur ke sungai. Tak hanya didorong, sosok itu juga menariknya hingga tenggelam. Tubuhnya terbawa arus sungai yang deras. Benturan demi benturan ia rasakan. Hingga tubuh mungilnya sudah tak kuat lagi. Puput pun meninggal. Namun ada sebuah misteri yang belum terungkap. Bagaimana bisa Korinnya terjebak di pohon besar itu? Apakah ayahnya melakukan pesugihan? Ucap si King Kong yang tiba-tiba muncul. Jadi anak ini ditumbalkan? Tanyaku. Iya, menyedihkan bukan? Anak sekecil itu harus diperlakukan sangat kejam oleh jin-jin pesugihan. Makanya saya bebaskan. Kenapa kamu nggak bilang dari awal? Kamu terlalu fokus melihat kuntilanak yang sedang mandi, sampai tidak fokus pada apa yang di pohon besar itu. Terus bagaimana nasib anak ini? Kenapa nggak kamu cari tempat untuknya? Daripada dia mengikuti temanku. Saya hanya menitipkan sebentar sambil menunggu yang lain. Maksudnya yang lain? Nanti kamu juga tahu. Si King Kong kembali menghilang. Adik, boleh ikut sebentar, tapi jangan nakal ya, ucapku. Iya, Kak. Ayo Mir, panggil Wildan dari balik jendela mobil. Aku pun masuk ke dalam mobil. Udah aman Mir? Tanya Hendra. Udah kok, balasku. Nggak ada yang ngikutin? Tanya Andi. Nggak ada, paling ada satu doang yang ikut. Hah? Seriusan? Ucap Wilson. Waduh, jangan sampai dah dia ngikutin mobil aku, imbuhnya. Udah ada di dalam mobil kok. Waduh, tolong diusir dong. Dah, keluar sono. Aku mengusir Wildan. Loh, kok aku? Dia ngikut sama aku, protes Wildan. Kagak. Terus, kenapa aku yang disuruh keluar? Berarti kamu setannya Dan, saut Hendra disertai tawa. Parah kamu Mir, Wildan kesal. Dah, yuk balik, ucap Tama. Mobil gagal dinyalakan. Wilson kembali mencoba, tapi tetap gagal. Wah, gak lucu sih kalau mobilnya mogok di sini, ucap Wildan. Kedinginan kali,
ucap Tama. Masa sih? Kan bentaran doang, saut Wilson. Mobil kembali gagal menyala. Coba kamu periksa mesinnya. Hendra meminta Wilson mengecek mesinnya. Temenin, balas Wilson. Wilson dan Hendra pun turun dari mobil. Mereka membuka kap mobil untuk mengetahui apakah ada yang rusak. Seperti masalahnya bukan pada mesinnya, melainkan ulah si genderuwo merah yang sudah berdiri di belakang Hendra dan Wilson. Mau apa kamu? Tegurku melalui batin. Kembalikan mereka, atau aku buat kalian celaka, ancamnya. Puput terlihat ketakutan. Ia sampai bersembunyi di balik tubuhku. Saya tidak akan menyerahkan anak ini. Saya tidak peduli dengan anak itu. Saya hanya ingin kamu kembalikan anak-anak yang lain. Anak-anak yang lain? Apa maksudmu? Temanmu sudah membawa mereka pergi. Teman saya? Iya, monyet berburu merah itu. King Kong, bukan monyet. Protes si King Kong yang tiba-tiba muncul. Sama aja, balas si genderuwo merah. Cepat kembalikan anak-anak yang sudah kamu ambil, imbuhnya. Tidak, balas si King Kong. Jadi, maksud kamu menunggu yang lain tuh? Kamu membebaskan anak-anak yang lain juga? Tanyaku. Iya, balasku singkat. Astaga, Kong Huan, kenapa harus cari masalah sih? Saya kasihan dengan mereka. Daripada dimakan oleh makhluk jelek ini, lebih baik saya bebaskan. Tujuannya memang mulia, tapi akibatnya bisa fatal. Apalagi si genderuwo merah itu kini tak datang sendirian. Ia membawa banyak anak buahnya. Terserah kamu aja, Kong. Tapi aku gak mau tahu. Kamu harus bereskan sendiri, ucapku pasrah. Melawan mereka? Yap, terlalu mudah. Si King Kong memperbesar ukuran tubuhnya, lebih besar dari sebelumnya. Banyak anak genderuwo merah itu yang kabur ketakutan. Kamu tidak sebanding dengan saya, ledek si King Kong pada si genderuwo merah. Benar-benar tidak sebanding. Dari ukuran tubuhnya saja sudah terlihat jelas. Si genderuwo merah itu seperti anak kecil yang sedang melawan orang dewasa. Jika kamu ambil semua, lalu kami makan apa? Ucap si genderuwo merah memelas, seperti ia sudah sadar diri. Jangan bohong denganku, kamu masih punya banyak tahanan orang dewasa, balas si King Kong. Orang dewasa itu merujuk pada pelaku pesugihan, jika ayahnya Puput meninggal nanti. Jadi apa? Kamu masih mau bertarung? Jangan sampai nanti saya lepaskan juga yang lainnya, ancam si King Kong. Baiklah, kamu boleh ambil anak itu, tapi jangan pernah kembali ke sini. Genderuwo merah itu pun menyerah, kemudian menarik mundur semua anak buahnya. Aku menatap si King Kong yang terlihat santai, tanpa sedikit pun merasakan bersalah. Ada apa, Mir? Tanyanya. Kenapa kamu gak bawa anak ini juga? Balasku seraya meri ke arah Puput. Oh iya, saya hampir lupa. Ayo sini, Dik, ajak si King Kong. Puput pun menghampiri. Hanya dalam hitungan detik, keduanya menghilang. Si Amir bukannya bantuin, malah tidur, ucap Wildan. Kagak, Dan. Kulihat Hendra dan Wilson masih sibuk mengecek mesin mobil. Hen, teriakku. Apa? Sautnya. Coba nyalain mobilnya. Wilson mencoba menyalakan mobil. Berhasil. Udah bisa, ucap Wilson. Ini nggak ada hubungannya sama penunggu di sini kan, Mir? Tanya Hendra. Kagak, mungkin cuma karena dingin aja, balasku. Aku kira gara-gara anak kecil yang masuk ke dalam badan Andi. Dia udah pergi. Ngomong-ngomong, anak itu kenapa sih, Mir? Tanya Andi. Kenapa gimana? Aku lihat dia kayak babak belur gitu.
Apa digebukin orang tuanya? Enggak, dia tenggelam di sungai, terus ke bawah arus. Jadi badannya kebentur batu, jelasku. Oh begitu. Makhluk begituan tuh aneh ya. Padahal kita nggak ngapa-ngapain, tapi mereka malah marah-marah. Ya begitulah. Aku tak mungkin menceritakan kalau semua ini ulah si King Kong yang isengnya luar biasa. Sampai-sampai melepaskan anak tumbal pesugihan. Mobil mulai melaju, ku tatap jam di ponsel, sudah hampir pukul 1 malam. Rasa kantuk mulai menyerang. Namun ada perasaan dalam diri tentang kemana si King Kong membawa anak-anak itu pergi. Sayangnya dari tadi ia tidak muncul. Tiba di kosan, aku langsung berjalan menuju kamar. Begitu pula Wildan. Tubuh ini rasanya pegal sekali. Begitulah efeknya kalau terlalu sering mempertajam penglihatan batin. Kriet. Ku buka pintu kamar. Udah pulang, Mir? Sapa si King Kong yang sedang duduk di atas lemari. Jangan begitu lagi ya, Kong. Balasku seraya menjatuhkan diri ke tempat tidur. Saya cuma kasihan sama mereka. Iya, tapi itu sangat berbahaya. Saya tidak kenapa-napa. Ya kamu, tapi kalau teman-temanku kenapa-napa, gimana? Mereka juga aman. Hampir tidak aman. Saya kan selalu datang tepat waktu. Ya, dah, aku mau tidur dulu, ucapku sambil menarik selimut. Yakin kamu mau tidur? Bukannya ada yang ingin kamu tanyakan? Apalagi sih, Kong? Balasku kesal. Yakin kamu tidak mau menanyakan sesuatu? Tanya apa? Tempat anak-anak itu sekarang. Oh, kok kamu tahu? Saya kan bisa membaca pikiranmu. Jadi kemana anak-anak itu kamu bawa? Tanyaku. Rahasia. Terus, kenapa kamu minta aku bertanya? Hanya iseng aja. Dasar. Dah, sana pergi. Suatu hari kamu juga tahu mereka ada di mana. Udah, jangan ngomong terus. Aku mau tidur. Hus. Si King Kong pun menghilang. Sukses membuatku tidur dalam rasa penasaran. Itulah sahabat cerita dari Cerita Amir. Ditunggu part selanjutnya.